Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran Belum bisa kita pastikan apakah calon presiden nanti hanya 2 atau 3, karena memang saat ini belum ada satupun partai politik maupun koalisi koalisi partai politik yang sudah dibentuk itu belum kita lihat deklarasi siapa calon presiden mereka. Masih mencoba untuk membuka peluang supaya partai yang di luar bergabung dan sebagainya. Atau apa benar koalisi yang sudah dibentuk itu bisa sampai finish? Nah, itu kan belum juga kita bisa baca. Tetapi paling tidak semangat untuk kebersamaan di antara mereka sudah ada. Tetapi siapa nanti yang mereka dukung, siapa yang nanti mereka yang mereka calonkan itu masih jauh. Kenapa saya katakan masih jauh? Karena memang di antara partai politik itu belum ada kesepakatan. Karena itu kita tidak bisa membaca atau melihat bahwa koalisi yang sudah dibentuk ini komit nggak sampai di finish. Nah, karena di politik itu kan kalau belum ada kesepakatan rekomendasi bersama itu belum final. Ini masih masih posisi ya kalau di dalam buat buku itu masih pengantar dan masih bab-bab lainnya belum sampai kesimpulan belum bisa kita simpulkan. Begitu, Bung Goris. Belum sampai di bab 1 ya. Masih di pengantar ya. Pengantar ya, masih pengantar. belum sampai bab 1, bab 2 sampai penutup itu belum. Nah, ini menarik ini ada 2 calon yang sudah melakukan deklarasi ya. Dan deklarasinya itu tentu saja kalau kita anggap itu adalah deklarasi ekstra parlementer ya, deklarasi yang terjadi di luar parlemen karena tidak ada dan belum ada ya partai yang merasa bahwa mereka bagian dari deklarasi itu. Misalnya kemarin ada deklarasi Anies di Jakarta, kemudian juga di Jawa Tengah ada deklarasi Ganjar yang dilakukan oleh para relawannya. Bagaimana KE atau Bang Ferdi membaca dua model deklarasi tersebut? Apakah itu sebagai semacam pressure atau tekanan ke partai atau bagaimana itu? Ya, yang pertama di negara demokrasi seperti kita ini, deklarasi oleh masyarakat terhadap calon pemimpin mereka, saya kira wajar-wajar saja. Tetapi kan karena di dalam undang-undang kita calon presiden itu kan akan ditentukan oleh partai politik. Tetapi kalau bicara deklarasi, saya kira wajar dilakukan dan ya bisa kita katakan bahwa deklarasi itu untuk memaksa partai politik untuk mencalonkan calon mereka. Tetapi bisa juga dikatakan bahwa karena kan calon presiden ini kan baru didaftar di KPU itu kan di 2023, masih 1,5 tahun lebih, dan saya kira masih partai-partai politik hari ini masih melihat kira-kira kader yang calon pemimpin bangsa kita yang akan didorong untuk menjadi pemimpin bangsa ke depan. Tetapi deklarasi yang dilakukan oleh para relevan oleh masyarakat itu, saya kira masih sebatas wajar karena memang mereka melihat bahwa misalnya Pak Ganjar, Pak Anies dan sebagainya masih ini. Dan kita lihat bahwa
Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem misalnya mencoba untuk mengurangi polarisasi pada pemilu 2019 yang lalu, bagaimana Pak Ganjar dan Pak Anies disatukan misalnya. Nah, saya kira itu semua masih mencari suatu model. Apakah ide dari Pak Ketua Umum Partai Nasdem ini bisa ditangkap oleh partai-partai lain atau tidak? Tetapi itu kan saya bilang masih jauh satu ini. Misalnya PD Perjuangan masih mengatakan bahwa saat ini kami belum bicara tentang calon presiden dan wakil presiden karena kami masih konsen ke masyarakat misalnya, masih konsen untuk program-program pemerintah hari ini. Tetapi pertanyaannya adalah, saya kira partai koalisi sama, ya kan begitu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa supaya para menteri yang ada di kabinet hari ini supaya tidak bicara tentang calon presiden dan wakil presiden, tetapi harus disadari bahwa ketua P3 dan ketua Partai Golkar itu adalah ketua umum. Jadi mesin partai harus dihidupkan terus, tidak bisa menunggu ujung-ujung di tahun 2024 baru mereka bergerak. Saya kira itu tidak masalah di situ. Tetapi paling tidak deklarasi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, saya kira itu kita dukung, kita dorong supaya calon-calon yang potensi itu bisa kelihatan. Nah, sekaligus untuk menaikkan survei, karena terus terang bahwa partai politik nanti pasti akan potret survei itu menjadi salah satu bagian dari penentuan mereka untuk siapa yang akan didorong, dicalonkan. Tetapi harus juga disadari bahwa tidak berarti yang muncul di survei akan didukung oleh partai politik. Belum tentu juga. Bisa-bisa yang survei 1 sampai 3 sampai 4 hari ini di ujungnya nanti tidak punya tiket. Bisa saja yang terjadi. Nah, ini namanya kan politik itu bisa berkembang terus. Tetapi paling tidak yang kita baca adalah gerakan tanpa bola yang dilakukan oleh pimpinan partai politik menarik untuk dibahas. Menarik untuk dilihat kemana arah koalisi kita di tahun 2024 gitu ya. Karena terus terang bahwa partai politik hari ini memang harus kita apresiasi ya apa yang dilakukan oleh pimpinan partai politik hari ini. Mereka sudah melakukan gerakan tanpa bola itu menuju 2024 dengan cerdas. Kalau bahasa kita adalah minimal pendidikan politik bagi rakyat itu ada gitu, yang dilakukan oleh pimpinan partai politik, sehingga partisipasi masyarakat hari ini harus juga kita dorong supaya nanti partai-partai politik juga mendengar aspirasi itu. Begitu, Bung Boris. Oke, Bang Ferdi ya, ini pertanyaan yang berikutnya ya. Kalau kita boleh simpulkan bahwa Surya Paloh itu bisa declare ya sebagai bapak pembangunan demokrasi di Indonesia. Karena kita melihat ya ada fenomena yang menarik ya. Yang pertama bahwa Surya Paloh sudah bertemu dengan Jokowi, kemudian setelah itu Prabowo bertemu dengan Surya Paloh, kemudian yang terakhir kemarin SBY bertemu dengan Surya Paloh ya. Kalau kita sebagai masyarakat sipil, kita melihat bahwa Surya Paloh ini bisa menjadi pendulum ya untuk menyatukan ya berbagai macam kekuatan-kekuatan yang selama ini mungkin berserakan. Nah, kira-kira bagaimana ini Bang Ferdi membaca atau melihat fenomena itu? Ya, perlu kita
apresiasi ya apa yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem.